warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa kembali di channel Tari Setia. Nah, di video kali ini saya akan membagikan cara dan tutorial bagaimana sih membuat storybook yang cantik dan profesional menggunakan Gemini, alat AI yang bisa membantu menulis cerita, membuat ilustrasi, dan menyusun buku dengan cepat. Dan ini cocok buat untuk guru, pelajar, maupun orang tua atau siapapun yang ingin membuat buku cerita tanpa perlu kemampuan desain yang rumit. Seperti yang ada di tayangan ini adalah hasil dari storybook yang sudah saya buat dengan judul The Friendship of the Lion and the Little Girl. Ini bisa dibuat untuk listeningnya, bisa kita mendengarkan dan kita bisa menyimak dengan melalui pendengaran. In a lush forest, a cheerful little girl named Wulan lived happily. She loved exploring quiet, colorful places. Not far from Wulan's home, a mighty lion named Sakti kept hidden. Sakti had a beautiful golden mane and a powerful roar, but he felt very much alone. One morning, while Wulan was picking red berries, she heard an enormous rumbling sound. Rua! Wulan's heart began to pound. Wulan peeked behind a bush. There sat Sakti, the king of the forest. Nah, bagaimana sih cara membuat storybook sebagus ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Caranya sangat mudah. Hal pertama yang kita lakukan tentu saja membuka aplikasi Gemini AI seperti yang ada di layar ini. Kemudian kita klik bagian Google Gemini dan tampilannya akan seperti ini. Kita kemudian menuju ke titik 3 di bagian kiri atas, kita klik dan cari yang bagian storybook. Nah, ini ada contoh dari prompt yang kita bisa manfaatkan untuk membuat storybook ya sahabat ya. Kemudian kita tinggal menuliskan promptnya di area sebelah bawah, di kotak sebelah bawah, sesuai dengan apa yang kita ingin tuliskan. Dan ini adalah prompt yang sudah saya siapkan untuk membuat storybook. Buatkan ide storybook untuk anak usia 6-10 tahun, tema persahabatan dan hewan dengan tokoh Lilo si kelinci. Ceritanya sederhana, penuh pesan moral, dan buatkan ilustrasi gaya storybook anak-anak warna lembut, menampilkan Lilo si kelinci sedang berjalan di hutan. Dan kalau sudah yakin dengan prompt yang kita buat, kita tinggal klik di bagian bawah kanan ini. Dan Gemini AI sedang mempersiapkan storybook yang kita inginkan. Kita tinggal menunggu beberapa saat. Dan ini adalah storybook yang sudah dibuatkan oleh Gemini AI. Kemudian kita bisa melanjutkan atau membuka buku storybook ini di bagian cover ini sahabat ya. Kita lihat dulu bentuknya dan ceritanya seperti apa. Ada 10 bagian atau 10 halaman sahabat di cerita ini. Persahabatan antara Lilo dengan judul Lilo dan Duri Kelembutan. Nah, ini ada 10 cerita atau 10 halaman. Kemudian kita bisa memperdengarkan atau mendengarkan cerita ini yang nanti bisa dibacakan oleh narator sahabat ya. Dan caranya kita tinggal memilih bagian di sebelah kanan atas. Ada tulisannya listen, ini tinggal kita klik saja, nanti akan terdengar dan dibacakan oleh si narator cerita ini. Lilo dan Duri Kelembutan. Di tengah hutan anggrek yang teduh, tinggallah seekor kelinci bernama Lilo. Lilo sangat menyukai petualangan, dan setiap pagi, ia selalu melompat-lompat di antara bunga-bunga dengan langkah riang. Tapi pagi ini berbeda. Saat Lilo sedang asyik mencium aroma bunga aster, ia mendengar suara isakan pelan di balik semak-semak besar. Suara itu terdengar sangat sedih. Lilo mengintip perlahan. Ternyata di sana duduk seekor landak kecil. Ia bernama Otto. Punggungnya dipenuhi duri-duri runcing, dan matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu menangis?" tanya Lilo pelan. Otto mengangkat wajahnya yang basah. "Aku sendirian. Tidak ada yang mau berteman denganku karena duriku tajam," bisik Otto. Lilo mundur selangkah.
Duri memang terlihat menakutkan. Lilo teringat kata-kata ibunya. Nak, jika kamu melihat kebaikan di hati, duri atau kulit yang berbeda tidak akan terasa lagi. Lilo menarik napas dan melompat maju lagi. Otto, kata Lilo, aku tidak takut durimu, tapi aku tahu mungkin sulit untuk dipeluk. Kita harus mencari solusi agar kita bisa bermain dekat tanpa terluka. Tiba-tiba, Lilo mendapat ide cemerlang. Ia tahu di mana ia bisa menemukan sesuatu yang sangat lembut. Tunggu di sini, Otto, seru Lilo, dan ia pun berlari kencang menuju rumahnya. Lilo kembali, membawa selembar lumut hijau yang tebal dan lembut yang ia kumpulkan dari pohon os tertua. Ia menyampirkannya pelan-pelan di punggung Otto. Ini dia, seru Lilo. Sekarang, durimu tertutup lumut yang lembut. Kita bisa bermain petak umpet dan bahkan berbagi wortel tanpa khawatir terluka. Otto tersenyum lebar. Ia belajar bahwa persahabatan sejati tidak melihat apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di hati. Mereka berjanji untuk bermain setiap hari. Dan di hutan anggrek, Lilo dan Otto menjadi bukti bahwa perbedaan membuat persahabatan semakin istimewa. Baik sahabat, inilah cara membuat storybook dengan mudah menggunakan game ini. Dan semoga tutorial ini membantu sahabat untuk membuat karya yang kreatif dan bermanfaat untuk anak-anak atau untuk sekolah. Nah, cerita ini, storybook ini bisa dibuat dalam versi bahasa Inggrisnya. Tinggal nanti sahabat bisa menambahkan prompt lagi di bagian yang sudah kita tulis tadi untuk ditambahkan buatkan versi ke dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian secara otomatis nanti storybook ini akan berubah ke dalam versi bahasa Inggris. Nah sahabat, demikianlah tutorial bagaimana cara membuat storybook dengan menggunakan game AI. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sahabat tidak kesulitan untuk membuat storybook ini. Dan kita tunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Great Cycle Adventure. Rocio the tiny droplet lived in a big, busy river. She loved floating with her friends, watching the green banks rush by. One morning, the sun smiled down, big and bright. Oh, my tummy feels warm, giggled Rocio. That's the sun, dear, whispered a wise sister Magala. It's giving you energy to go on an adventure. Soon you will evaporate. Rocio felt lighter and lighter. He jumped. She floated. Up, up, up she went, turning into invisible water vapor. The air grew chilly the higher she climbed. Rocio missed the warmth. Suddenly she bumped into millions of other tiny droplets and wisps of vapor. They were all huddling together for warmth. Welcome to the sky, boomed a gentle voice. It was cumulus, a huge, fluffy white cloud. When you all come together and cool off, you become me. This is called condensation. Rocio loved living in the clouds. They drifted over tall, jagged mountains in quiet, sleeping forests. But soon, Rocio and his friends pressed together so tightly they became heavy. Oh no, I'm too heavy to float, cried Rocio. Cumulus chuckled. It's time for the next part of your journey. Precipitation. There you go. And with a whoosh, Rocio fell. Rocio didn't fall alone. She joined thousands of her friends as a cool, refreshing rain shower. She landed flat on a giant green leaf, bouncing off onto the soil below. She tumbled down the mountain path, joining small streams and puddles. This trip back to the river is called collection and runoff. She rushed past busy buds and sleepy stones. Faster and faster she moved, until splash! She was back in the familiar big river. She floated, spinning gently, happy to be home for now. Rocio smiled. She knew she wouldn't stay long. Soon, the sun would smile again, heating her up for a brand new adventure. She was Rocio, a droplet on an endless, wonderful cycle.